Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Cahaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi pada hari ini, yaitu dengan judul pragmatik bahasa Arab, yaitu memahami makna dalam konteks. Nah, teman-teman, seringkali saat kita mempelajari sebuah bahasa, kita itu fokus pada tata bahasa dan kosakata saja. Namun, komunikasi yang sesungguhnya itu membutuhkan lebih dari itu. Pragmatik adalah kunci untuk memahami bagaimana makna itu diinterpretasikan, bukan hanya dari kata-kata yang diucapkan, melainkan dari keseluruhan konteks. Nah, hari ini kita akan membahas 4 pilar penting, yaitu tindak tutur, implikator, kesopanan, serta bagaimana semua ini diterapkan dalam pengajaran dan komunikasi lintas budaya. Kita masuk pada apa itu pragmatik. Nah, pragmatik adalah kajian makna di luar kata. Definisinya yaitu ilmu yang mengkaji makna bahasa dalam konteks dan bagaimana penggunaan bahasa memahami apa yang dimaksud, bukan apa yang diucapkan. Fokus dalam bahasa Arab yaitu memahami bagaimana makna ujaran dipengaruhi oleh situasi, budaya, dan hubungan antar penutur. Contoh sederhananya yaitu perbedaan makna ungkapan formal dan informal, misalnya marhaban dan ahlan. Nah, pragmatik adalah studi tentang penggunaan bahasa dalam konteks. Ia berfokus pada apa yang dimaksud penutur dan bagaimana pendengar menafsirkan ujaran tersebut dengan mempertimbangkan situasi, waktu, tempat, dan hubungan antar penutur. Dalam bahasa Arab, konteks memainkan peran yang sangat dominan. Pilihan kata, struktur kalimat, dan bahkan lamanya salam semuanya dipengaruhi oleh pragmatik. Mengapa? Karena dalam budaya Arab, menjaga hubungan sosial dan hierarki sangat diutamakan, dan bahasa adalah alat utama untuk menampilkannya. Misalnya, yang tadi memilih sapaan yang formal atau informal. Nah, itu semua adalah keputusan pragmatis yang didasarkan pada siapa lawan bicara kita. Tindak tutur dalam komunikasi Arab. Tindak tutur yaitu aksi melalui kata-kata. Setiap ujaran memiliki fungsi untuk melakukan suatu tindakan, meminta, mengancam, berjanji, dan terbagi 3 level, yaitu yang pertama lokusi, yaitu makna literal atau harfiah ujaran. Kedua, ilokusi, maksud atau fungsi yang terkandung, misalnya permohonan, penolakan. Kemudian yang terakhir, perlokusi, itu efek atau dampak ujaran terhadap pendengar. Oke. Nah, teori tindak tutur mengajarkan kita bahwa ketika kita berbicara, kita tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi kita juga melakukan tindakan. Kita meminta, memerintah, berjanji, mengancam. Nah, tindak tutur ini dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama yaitu tadi lokusi, yaitu tindakan mengucapkan kata-kata itu sendiri. Kemudian ilokusi, maksud atau fungsi yang melekat pada ujaran. Ini adalah inti pragmatik. Kemudian perlokusi yaitu dampak yang ditimbulkan ujaran tersebut pada pendengar. Misalnya contoh ungkapan Arab. Contohnya ini ya, hal tatafaddal bisyarbil qahwah. Nah, secara harfiah, secara lokusi ini adalah pertanyaan, apakah Anda berbaik hati meminum kopi? Namun maksud ilokusinya yang sebenarnya adalah undangan yang sangat sopan, memahami fungsi ilokusioner. Inilah yang membedakan penutur yang mahir secara tata bahasa dan penutur yang mahir secara pragmatik. Kemudian selanjutnya implikator, makna tersirat. Implikator itu apa yang disembunyikan dan dipahami. Definisinya adalah makna yang tersirat, tersembunyi, atau tidak diucapkan secara eksplisit, namun dapat disimpulkan oleh pendengar berdasarkan konteks dan prinsip kerjasama. Jenisnya yaitu konvensional terkait dengan makna leksikal, kemudian percakapan konversasional bergantung pada konteks spesifik.
Nah, implikator adalah konsep yang diperkenalkan oleh Grice merujuk pada makna yang disimpulkan oleh pendengar tanpa diucapkan secara eksplisit. Implikator muncul karena kita semua diasumsikan mematuhi prinsip kerjasama dalam percakapan. Dalam budaya Arab, implikator percakapan ini sering digunakan sebagai strategi kesopanan. Misalnya contoh, ketika seseorang diundang, hal sata'ti ghadan, dan ia menjawab, ladayyal katsir minal amal. Nah, jawaban ini secara literal itu tidak relevan. Namun, karena kita mengasumsikan itu secara kooperatif, kita tuh menyimpulkan bahwa jawaban tersebut adalah penolakan. Kenapa nggak langsung menjawabnya dengan la gitu aja, dengan satu kata, la, tidak. Karena penolakan langsung dianggap mengancam wajah atau harga diri pengundang. Jadi, implikator memungkinkan penolakan yang lunak dan sopan. Kita masuk pada kesopanan, yaitu ta'aruf, perkenalan, atau membangun hubungan. Konsepnya yaitu prioritas untuk menunjukkan rasa hormat, membangun keakraban, dan menjaga wajah diri sendiri dan orang lain. Yang pertama, ta'aruf, perkenalan atau proses pengenalan. Serangkaian ritual verbal dan non-verbal yang panjang untuk menjalin koneksi sebelum masuk ke inti pembicaraan. Kemudian tahiyah, salam atau sapaan, formalitas salam yang sangat penting. Nah, prinsip kesopanan adalah norma utama dalam komunikasi Arab. Dua ritual penting adalah ta'aruf dan tahiyah. Ta'aruf adalah proses wajib untuk saling mengenal dan membangun keakraban sosial sebelum memulai substansi. Dalam banyak budaya barat, orang mungkin langsung ke pokok pembicaraan, tapi dalam konteks Arab, ini bisa dianggap terburu-buru atau nggak sopan. Proses ta'aruf sering melibatkan pertanyaan rinci tentang kesehatan, keluarga, pekerjaan. Nah, ini adalah cara untuk menunjukkan perhatian yang tulus, bukan sekedarannya basa-basi. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu menghargai orang tersebut lebih dari sekedar urusan yang dibahas. Misalnya, tahiyah, ya, salam. Sering diperpanjang meliputi misalnya sapaan dan doa. Assalamualaikum, kaifa haluk, tamam, alhamdulillah, ma akhbaruk, gitu-gitu. Nah, menyebut dengan serangkaian ini adalah ritual untuk menegaskan kembali hubungan yang harmonis. Selanjutnya, kesopanan budaya Arab, hormat dan jaga wajah. Nah, menjaga wajah dan penghormatan. Strateginya sering menggunakan mitigasi pelembutan bahasa untuk permintaan atau penolakan. Nah, permintaan tidak langsung. Misalnya, menggunakan hal yumkin, apakah mungkin, daripada atini, berikan aku, gitu ya. Kemudian penolakan, jarang menolak secara langsung dengan kata la karena dapat mengancam wajah penawar. Sering menggunakan ungkapan seperti insya Allah yang dalam konteks tertentu bisa bermakna penolakan yang diperhalus. Kemudian bahasa kehormatan, ta'zim, penggunaan gelar, sapaan formal atau bentuk jamak untuk menghormati individu. Ya, menggunakan antum untuk satu orang, gitu, untuk menghormati lawan bicaranya. Kemudian konteks budaya Arab, nilai utama. Konteks budaya memahami pilar komunikasi, hierarki sosial, bahasa sering mencerminkan status, usia, dan kedudukan. Ragam bahasa formal, fusha, dan dialek amiyah. Agama, frasa religius, bukan sekedar ucapan tetapi bahasa integral dari percakapan sehari-hari. Kemudian kolektivisme, kepentingan kelompok atau keluarga lebih diutamakan. Ini mempengaruhi cara permintaan dibuat dan diterima. High context culture, banyak informasi yang tidak diucapkan dan harus dipahami dari konteks hubungan dan situasi. Ini berarti komunikasi itu sangat bergantung pada informasi yang tidak diucapkan. Penutur Arab itu diharapkan mampu memahami isyarat nonverbal, latar belakang hubungan, dan implikator tanpa perlu dijelaskan secara gamblang. Nah, kegagalan memahami konteks ini adalah
mengakibatkan dari salah tafsir yang serius. Oke, kita masuk pada aplikasi pragmatik dalam pengajaran muhadasah. Penerapan dalam pengajaran muhadasah, fokusnya itu menggeser fokus dari tata bahasa, nahwu ke kesesuaian konteks munasabah. Latihan tindak tutur, misalnya melatih siswa untuk mengenali dan memproduksi fungsi ilokusioner yang benar. Contohnya, bagaimana cara meminta maaf yang sopan menggunakan afan atau asif jiddan. Nah, simulasinya yaitu membuat skenario percakapan dengan fokus pada penggunaan sapaan, tahiyah, dan penutup yang sesuai. Nah, bagaimana kita tuh mengajarkan aspek pragmatik ini di kelas muhadasah? Kita harus bergeser pada model tata bahasa ke model komunikasi berbasis fungsinya. Fokus adalah pada kesesuaian konteks munasabah. Siswa harus dilatih untuk menjawab pertanyaan, apa cara yang paling tepat untuk memuji masakan ibu guru? Bukan hanya apa terjemah literal dari makanan ini enak. Apa terjemahan literal dari makanan ini enak? Nah, kita perlu menggunakan simulasi peran, role atau disebut dengan role play yang otentik. Misalnya, skenario menolak tawaran minum dari kopi dari atasan, di mana penolakan harus dilakukan dengan mitigasi dengan tanpa kata la yang secara langsung ya. Nah, melatih siswa untuk mengenali dan memproduksi tindak tutur dengan fungsi ilokusioner yang benar dan sesuai dengan norma kesopanan Arab. Kemudian aplikasi pragmatik dalam komunikasi lintas budaya. Peran kunci pragmatik lintas budaya, menghindari kesalahpahaman, membantu penutur non-Arab memahami makna tersirat dan menghindari penafsiran literal yang salah. Misalnya, memahami bahwa insya Allah mungkin berarti tidak yang sopan, bukan janji pasti. Meningkatkan kompetensi budaya, mengajarkan strategi kesopanan yang penting, tidak memotong pembicaraan, prioritas mendengarkan. Kemudian empati linguistik, mendorong pemahaman bahwa aturan percakapan seperti lama hening giliran bicara berbeda dari antar budaya. Kesimpulannya yaitu keberhasilan dalam komunikasi bahasa Arab tidak hanya diukur dari kelancaran tata bahasa, tetapi dari kemampuan untuk menjadi penutur yang tepat secara budaya. Kita telah melihat bahwa tindak tutur membantu kita mengenali maksud yang sebenarnya. Implikator membuka pintu kepada makna tersirat yang sopan, dan ritual ta'aruf serta tahiyah adalah fondasi untuk membangun hubungan yang kuat. Intinya, tantangan terbesar kita adalah untuk selalu mencari maqilah, apa yang ya, dan tidak hanya terpaku pada apa yang dimaksud. Dengan memahami pragmatik, kita dapat berkomunikasi dengan efektif dan hormat. Baik, mungkin sampai di sini presentasi dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau diskusi, nanti silahkan di grup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.